Hello, good morning leaders. Hari ini kita akan bicara tentang leverage, daya ungkit dalam bisnis. Nah, mungkin judulnya sudah tahu ya, bagaimana saya menghubungkan atau menurut saya ada hubungannya antara orang yang bawel, orang yang cerewet dengan daya ungkit di bisnis sehingga lebih sukses. Apa tuh hubungannya ya antara manusia yang cerewet dengan pebisnis, yang cerewet dengan sukses tidaknya usahanya. Nah, pada awalnya mungkin kita melihat aneh ya, karena kenapa kok ada orang yang lebih sukses dibandingkan yang tidak. Dan kalau kita lihat sebetulnya banyak orang yang sukses itu cerewet ya, banyak orang yang sukses cerewet, banyak orang yang banyak ngomong itu ternyata lebih memberikan hasil lebih cepat daripada yang diam. Nah, saya nggak bilang semua yang cerewet pasti yang bawel pasti sukses. Saya bilang bahwa kebanyakan orang yang saya temui dan pengusaha-pengusaha yang sukses itu banyak omongnya, banyak maunya, banyak komplainnya, banyak bawelnya. Nah, mari kita analisa sedikit. Apa betul sih semakin bawel orang semakin cepat sukses di bisnis? Kita kembali ke kemampuan bicara ya. Jadi kalau kita lihat leverage itu daya ungkit ya, leverage ini daya ungkit. Bagaimana kalau kita tidak bisa bicara dalam satu hari? Amit-amit ya, jangan sampai. Ya, teman-teman yang tunang bicara ini sungguh-sungguh sebuah tantangan yang berat, sehingga kita harus berusaha untuk belajar untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan dengan bahasa sandi. Nah, berarti salah satu bentuk tanda bahwa kita adalah makhluk sosial ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya adalah kemampuan untuk berbicara dan berpikir tentunya ya. Berbicara itu buah dari pikiran. Berbicara itu buah dari apa yang kita pikirkan. Jadi udah ketahuan kan leverage dalam hal apa? Of course, kalau Anda tidak bisa bicara, sulit bicara, tidak bisa mengungkapkan apa yang Anda inginkan, ini sangat kompleks dan sangat ribet sekali, butuh waktu untuk menjelaskan dan lebih makan energi. Jadi sangat tidak leverage. Nah, tentu tidak semua saya katakan di awal yang cerewet, yang bawel bisa sukses. Ada syarat-syarat yang kita mesti penuhi. Oke, syaratnya apa, coach? Ada cerewet, nomor satu. Ada dua jenis cerewet. Cerewet ke orang lain, bawel ke orang lain, atau Anda cerewet ke diri sendiri, bawel ke diri sendiri. Ya, dalam bahasa yang positif ya, cerewet kan negatif ya. Saya rubah menjadi bicara kepada orang lain dan bicara kepada diri sendiri. Apa manfaatnya? Bicara kepada orang lain dalam bisnis ini sangat simple sekali, straightforward. Satu, kalau Anda pandai bicara, maka Anda pandai menjual ide. Anda pandai memberikan influence atau pengaruh kepada orang lain. Anda pandai untuk menarik hati orang lain. Anda pandai untuk memberikan konsep-konsep sehingga Anda menjadi lebih dikenal dan dicinta oleh konsumen Anda. Jadi ketika kita ngomong keluar, itu penting sekali karena you have to sell. Nah, business owners harus sell ideas, harus sell konsep, harus mampu mengkomunikasikan dengan bagus. Saya jarang ketemu business owner yang sukses yang tidak bisa menjual ide. Tidak suka bicara pun, ketika bicara mereka akan mengungkapkan dan menjelaskan konsep idenya. Ya, jadi apa manfaatnya Anda belajar lebih cerewet ke orang lain, lebih bawel tanda kutip, adalah kalau Anda bicara ke orang luar, Anda menjual ide dan Anda menjual konsep dengan lebih baik. Itu tugasnya kita. Public speaking ya, semakin tinggi derajat Anda, semakin besar perusahaan Anda harus mempunyai kemampuan public speaking. Karena Anda menjadi PR ya, Anda menjadi PR atau public relation, yang paling bagus adalah ownernya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Apa manfaatnya Anda cerewet, bawel, bicara kepada diri sendiri? Nah, ini banyak orang yang tidak sadar ya. Menurut Einstein, pengusaha atau pebisnis ataupun orang pandai yang bicara kepada diri sendiri itu bukan tanda-tanda bahwa Anda gila, tapi tanda-tanda bahwa Anda self-reliant. Self-reliant itu berarti Anda mengandalkan diri sendiri. Dan orang sukses itu selalu mengandalkan diri sendiri. Ya, tentu dengan Tuhan ya. Tapi maksud saya yang lebih detail adalah mengandalkan kemampuan yang diberikan Tuhan diri sendiri. So, Anda perlu paham bahwa fungsi pertama Anda bicara dengan diri sendiri, bawel dengan diri sendiri, cerewet adalah nomor satu adalah menuntut diri Anda lebih baik. Ya, jadi kalau Anda bicara dengan diri sendiri itu penuh dengan tuntutan, itu bagus. Stres apa enggak, coach? Ya, of course ada efek negatifnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan bicara dengan diri sendiri akan membuat Anda lebih produktif dalam menghasilkan ide. Kenapa? Karena kalau Anda bicara dengan orang lain, Anda akan mendapatkan begitu banyak interupsi. Orang lain bicara lagi dengan Anda mesti mendengarkan lagi, kemudian Anda dan seterusnya. Sedangkan kalau Anda bicara dengan diri sendiri, yang Anda dengerin adalah Anda sendiri. Dan saran tips saya adalah ketika Anda bawel dan cerewet dengan diri sendiri, jangan sharing keluar. Anda masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam ruangan dan duduk diam berpikir dan bicara dengan diri sendiri.
Anda akan menemukan begitu banyak ide. Nah, kalau saya, tips yang kedua, siapkan pensil atau bolpen dan kertas. Setiap saya berpikir, saya coret-coret ya. Jadi paling komplain itu adalah orang rumah di rumah saya, istri saya dan anak saya. Kenapa? Karena setiap kali saya ngevlog seperti ini, setiap kali saya bikin konten Instagram, selalu saya mendahului dengan begitu banyak coret-coret dan ide. Saya duduk, diam, merenung, dan saya coret-coret. Dan ini banyak sekali kertas-kertas yang harus saya bereskan setiap kali untuk supaya rumahnya nggak berantakan. You get my point. Jadi saya duduk, diam, masuk ruangan, kemudian berpikir dan coret-coret. Itu kalau saya. Really up to you. But fungsi kedua adalah mengeluarkan ide. Dan yang ketiga adalah ketika Anda bicara dengan diri sendiri, Anda akan mampu mengkritik dan menjelaskan maunya apa. Gini ya. Jadi ketika saya memulai dengan pertanyaan kepada diri saya sendiri setiap kali saya bicara, yaitu maumu apa? Maumu itu apa toh? Itu saya bicara dengan diri sendiri ya. Maunya apa? Maunya apa? Oh, mau saya ini. Oke, kalau saya maunya ini, betulkah apa yang saya lakukan selama ini sesuai dengan apa yang saya maui? Ya, saya menganalisa diri sendiri dan saya memberikan self doubt ya, karena saya meragukan diri sendiri. It's okay, it's part of the game, dan Anda tetap keep on talking to yourself. Oke, Now sekarang kita masuk ke bagian yang lain, yaitu kalau Anda bicara tentu harus ada yang mendengarkan. In fact, sebetulnya ada pepatah mengatakan kita diberkati dengan 2 telinga dan 1 mulut. 2 kali lebih banyak mendengar dan 1 kali bicara. 2 kali lebih banyak daripada bicara. Saya akan tambahkan sedikit. Menurut versi saya adalah kenapa kita punya 2 telinga? Karena kita punya telinga yang satu untuk mendengarkan orang lain bicara, which is very important, dan telinga satu lagi untuk mendengarkan kita bicara. Ya, jadi kita punya 2 telinga, satu untuk mendengarkan orang lain bicara dan telinga kedua untuk mendengarkan kita bicara. Itu penting. Karena kita bicarakan tentang kita mendengarkan orang lain bicara. Salah satu bentuk daripada bawel dan cerewet yang produktif adalah juga diam dan mendengarkan orang lain bawel dan cerewet. Ya. Oke, so salah satu hal yang paling bagus dalam bawel dan cerewet adalah juga mendengarkan orang lain bawel dan cerewet. Ini penting karena apa? Kalau Anda bawel sendirian, maka Anda akan dimusuhi dan dijauhi. Dengarkan apa kata orang lain. Oke, jadi fungsi pertama dari bawel dan cerewet, mendengarkan orang lain adalah Anda bisa mendapatkan masukan dari orang lain dan Anda bisa menganalisa omongannya mereka seperti apa dan Anda mendapatkan feedback dari apa yang Anda omongkan. Setelah Anda ngomongkan, Anda diam dan mereka gantian bicara, Anda mendapatkan feedback. Latih otot Anda untuk mendengarkan orang lain bicara. Tapi jauh-jauh lebih saya sarankan, latih diri Anda untuk mendengarkan diri sendiri. Telinga yang kedua. Dengarkan diri sendiri supaya Anda tahu maunya kemana. Kebanyakan orang tidak mendengarkan diri sendiri, terlalu banyak mendengarkan orang lain sehingga mereka menjadi confused. Yang tahu Anda itulah Anda, itu Anda. Yang mengerti maunya Anda yaitu Anda. Bukan orang lain, bukan orang tua, bukan pasangan, bukan anak, bukan istri, bukan suami, bukan tetangga, bukan kolega, bukan bos. Apa yang Anda maui itu yang Anda tahu. Anda yang pasti tahu. Karena itu dengarkan apa yang Anda pikirkan dan kemudian rangkum dalam sebuah konsep, ini mau saya. Alright guys, so itu yang saya katakan ya. Jadi kalau Anda semakin bawel, semakin cerewet, Anda akan semakin sukses. Dengan catatan Anda bandingkan 50% bicara dengan orang lain, 50% dengan diri sendiri. Harus imbang ya, jangan terlalu banyak Anda bicara kepada diri sendiri, jangan terlalu banyak Anda bicara dengan orang lain. Kemudian Anda juga mesti punya 50-50, 50% dengarkan apa kata orang dengan baik, 50% dengarkan apa kata Anda sendiri. Oke, seperti semua tools pasti ada efek negatifnya. Coach, bagaimana kalau orang yang cerewet itu tidak sukses? Ada nggak? Ya banyak juga. Kenapa? Karena mereka menggunakan dengan cara yang salah. Mereka bawel bukan untuk ke tempat bisnis, tapi mereka rasan-rasan, mereka gosip dan seterusnya. Ya, semua senjata ada 2 sisi ya. Satu adalah untuk menolong, satu untuk melukai. Jadi pastikan Anda tidak mendengarkan orang-orang yang berkata jelek. Artinya sengaja mengatakan jelek tanpa ada maksud untuk memberitahukan feedback dan perbaikan ya, sengaja hanya untuk gosipin, dan pastikan Anda sendiri tidak melakukan gosip dan tidak melakukan hal yang tidak semestinya dengan kemampuan kita bicara. Bersyukur kita masih bisa bicara, ini berkat dari Tuhan, tolong gunakan untuk kemajuan Anda. Semoga bermanfaat, keep talking positive, see you tomorrow, bye bye.